Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Hari ini kita memasuki Minggu Trinitas ke-10, dan untuk itu mari kita bangkit berdiri dan kita memuji Tuhan dan hitung jemaat nomor 2 bait yang pertama. Suci, suci, suci. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hukum Tuhan itu tentu harus kita lakukan dengan sempurna. Namun kita sadar bahwa sebenarnya tidak mudah untuk melakukan
Terima kasih untuk kebaikan Tuhan yang kembali kami boleh rasakan dalam setiap langkah hidup kami. Sehingga ketika kami boleh ada di hadapan saat ini, itu semua oleh karena kasih Tuhan, anugerah Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Namun kami sadar Tuhan dalam kehidupan kami seringkali justru mengecewakan hati Tuhan dengan kehidupan kami yang tidak memuliakan nama Tuhan. Mungkin melalui perkataan kami, perbuatan kami, bahkan tingkah laku kami yang tidak dapat menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Sehingga kehadiran kami Tuhan tidak membawa damai sejahtera, tetapi sebaliknya justru menjadi batu sandungan. Karena itu Tuhan, pada kesempatan hari ini, dengan kerendahan hati, dengan rasa sesal dan malu, kami datang kepada Tuhan dan kami mengaku setiap dosa dan kesalahan kami Tuhan. Dan setelah itu Tuhan, kami juga mohon pengampunan daripada Tuhan. Biarlah anugerah pengampunan daripada Engkau senantiasa berlaku dalam kehidupan kami Tuhan, sehingga pada akhirnya kami juga boleh kembali dilayakkan untuk datang beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami yakin dan percaya Tuhan sudah mengampuni kami. Dan biarlah dalam kehidupan kami ke depan, kami terus belajar untuk hidup sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dengarkanlah berita anugerah yang disampaikan kepada kita sebagaimana tertulis dalam kitab Yesaya pasal 44 ayat 22, di mana firman Tuhan menyatakan demikian. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut ditebalkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Mari kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 38, bait yang pertama. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, setelah kita menyadari dosa dan pelanggaran kita juga sudah minta ampun kepada Tuhan dan Tuhan sudah mengampuni kita, maka dengarkanlah petunjuk hidup baru untuk kita melangkah ke depan, sebagaimana dinyatakan dalam surat Roma pasal 10 ayat 9-10, di mana firman Tuhan menyatakan demikian. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri dan bersama orang percaya di seluruh muka bumi ini, mari kita menyatukan hati kita dengan mengikrarkan pengakuan iman kita dan hendaknya masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan,
turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kembali kita memuji Tuhan dari Kidung Jumat nomor 369A, bait yang pertama. Ya Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdoa dan memohon dalam syafaat kita. Mari kita satu dan berdoa. Bapa kami yang surga, segala puji dan syukur kembali kami naikkan kepada Tuhan oleh karena kasih setia Tuhan yang terus menolong dan memimpin kehidupan kami sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Dan di tengah-tengah ibadah kami juga bersyukur karena Tuhan masih membuka hati untuk mau mendengarkan rangkaian doa syafaat kami. Secara khusus Tuhan, kami mau berdoa untuk pemerintah, bangsa, dan negara kami. Di tengah-tengah situasi yang masih harus kami hadapi saat ini Tuhan, yang kami sendiri tidak tahu kapan situasi pandemi COVID-19 ini akan berakhir. Ada banyak hal yang sudah dilakukan oleh pemerintah, berbagai upaya dilakukan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini Tuhan. Namun ternyata apa yang sudah dilakukan itu sampai saat ini tetap belum menunjukkan tanda-tanda bahwa situasi ini akan segera berakhir. Situasi ini akan segera pulih. Karena itu Tuhan, kita berdoa Tuhan, biar Tuhan juga menolong memberkati. Berikanlah hikmat kepada pemerintah kami untuk terus memikirkan upaya-upaya yang lebih efektif dalam memutus mata rantai pandemi COVID-19 ini. Dan kami juga berdoa untuk masyarakat Indonesia biar juga boleh terus beraktivitas tetapi tetap mematuhi protokol kesehatan yang ada, sehingga setidaknya itu juga boleh mengurangi bahkan ikut terlibat dalam memutus mata rantai penyebaran pandemi COVID-19 ini Tuhan. Kami berdoa terus supaya Tuhan tolong agar situasi ini juga boleh segera berakhir, karena situasi ini bukan hanya masalah kesehatan tetapi hampir seluruh sendi kehidupan masyarakat menjadi lumpuh oleh karena pandemi ini Tuhan. Terima kasih Bapa dari surga. Kami juga mau berdoa kehadiran MPH, Sinode GKI, bahkan klasis yang tentu saja ikut berupaya bersama-sama dengan pemerintah dalam mencegah penyebaran pandemi COVID-19 ini Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan juga tetap menolong, Tuhan berikan hikmat agar melalui program-program yang dibuat benar-benar menjadi sangat efektif ya Tuhan untuk memutus mata rantai ini. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja GKI yang sudah mulai membuka diri untuk ibadah bersama. Kami berdoa supaya Tuhan juga tolong memberkati
agar mereka tetap dapat mematuhi protokol kesehatan yang ada, sehingga pada akhirnya semua tetap boleh berjalan dengan baik. Dan secara khusus kami berdoa untuk jemaatmu di tempat ini, baik yang ada di Getas, di Gentang maupun juga di Kaki yang beberapa waktu ke depan ini akan mencoba mengajukan izin untuk kami dapat kembali beribadah bersama, dan tentu saja dengan mematuhi protokol kesehatan yang ada. Kami berdoa Tuhan supaya upaya-upaya yang dilakukan ini benar-benar berhasil, dan pada akhirnya kami boleh segera mendapat izin untuk dapat melakukan ibadah bersama kembali. Kami berdoa, ya Tuhan, untuk berbagai persiapan-persiapan yang masih harus dilakukan, untuk peralatan yang dibutuhkan yang harus kami beli dengan biaya yang tidak kecil. Kami berdoa supaya Tuhan tolong agar kami boleh mendapatkan peralatan-peralatan yang dapat digunakan secara maksimal, Tuhan, dengan harga yang cukup terjangkau, sehingga pada akhirnya itu sungguh menolong kami di dalam nantinya kami melakukan ibadah bersama. Terima kasih Bapa dari surga, kami rindu supaya Tuhan juga tolong memberkati, agar pada akhirnya tidak lama lagi kami dapat beribadah bersama, dan biarlah nama Tuhan saja yang dimuliakan. Dan kami tetap berdoa Tuhan, supaya Tuhan juga memberikan hikmat, karena ada usia-usia tertentu di dalam jemaat kami yang sesuai protokol kesehatan tidak dapat terlayani, baik itu usia lanjut maupun juga anak-anak. Kami berdoa supaya Tuhan juga berikan hikmat bagi kami, para pendeta dan juga majelis, untuk memikirkan hal-hal yang dapat dilakukan untuk tetap dapat menjangkau orang tua maupun juga anak-anak kami, sehingga mereka juga boleh tetap dikuatkan dengan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan. Terima kasih Bapa dari surga. Kami juga berdoa untuk program-program gereja yang sampai saat ini belum dapat berjalan, Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan tolong agar pada akhirnya program-program ini boleh berjalan, sehingga jemaat boleh semakin hari boleh bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Dan secara khusus Tuhan, pada kesempatan ini kami berdoa untuk warga jemaat-Mu, supaya Tuhan juga memberikan kekuatan, kesehatan bagi mereka di tengah-tengah situasi ini, Tuhan. Ada banyak warga jemaat-Mu yang usia lanjut, dan Tuhan tetap memberikan kekuatan bagi mereka. Secara khusus kami mau berdoa untuk Bapak Munir yang hari Senin akan kembali ke rumah sakit untuk menjalani operasi. Kami berdoa supaya Tuhan juga tolong beberapa hari Tuhan persiapan yang dilakukan, bahkan semua kondisi tubuhnya kami rindu Tuhan supaya dalam keadaan sehat, sehingga pada akhirnya operasi dapat dilakukan dengan baik dan boleh berhasil. Kami berdoa untuk para medis yang akan menanganinya, Tuhan juga memberkati mereka, sehingga pada akhirnya Pak Munir juga boleh melihat bagaimana tangan kasih Tuhan sungguh menolong dan menjamah kelemahan tubuh yang dialaminya. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu yang lain, Tuhan, yang mungkin dalam keadaan lemah tubuh. Kami rindu supaya Tuhan juga menjamah mereka. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang sedang bergumul dengan pekerjaan, karena situasi yang ada di dalam, Tuhan juga memberkati mereka. Tuhan menyediakan pekerjaan yang terbaik bagi mereka, yang pada akhirnya mereka juga dapat memuliakan nama Tuhan melalui apa yang Tuhan berikan. Terima kasih Bapa dari surga. Kami juga tetap berdoa untuk warga jemaat-Mu, baik di Getas, di Gentang maupun juga Kaki Rejo, yang mungkin dalam pelayanan kami secara online ini tidak dapat terjangkau, Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan tetap menolong mereka, Tuhan memberikan kekuatan bagi mereka, Tuhan memotivasi mereka untuk terus membaca dan merenungkan firman Tuhan, sehingga di tengah-tengah situasi ini iman percaya mereka boleh terus bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Engkau. Terima kasih Bapa dari surga. Pada akhirnya kami mau menyerahkan setiap jemaat-Mu yang ada, dan Tuhan juga yang senantiasa menolong dan memberkati kehidupan mereka. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, bahwa doa syafaat yang telah kami naikkan padamu ini, Tuhan juga akan memberikan jawaban yang terbaik tepat pada waktunya, seturut waktu dan rencana-Mu. Terima kasih Bapa dari surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan yang
dikasih Tuhan, kita semua merasakan betapa besar kasih Allah kepada kita. Karena itu marilah kita mengucap syukur kepadanya, dan ucapan syukur kita wujudkan dengan memberi persembahan guna mendukung pekerjaan Tuhan dan kemuliaan kerajaan-Nya. Firman Tuhan dalam Amsal 3 ayat 9-10 menyatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana peperanganmu akan meluap dengan air buah anggur. Kita mau mulai persembahan sambil menyanyikan Kitab Jumat 235 ayat yang pertama. Mari kita berdiri dan menyerahkan persembahan kita melalui doa. Bapa kami yang mengasihi kami, terima kasih atas berkat-Mu yang Engkau sudah berikan kepada kami. Dan sebagai rasa syukur kami, pada kesempatan ini kami mau mengulangi sebagian kecil dari apa yang Tuhan sudah berikan. Berkatlah persembahan ini sehingga dapat digunakan untuk mendatangkan kemuliaan bagi nama-Mu. Berkati setiap kami yang sudah memberikan persembahan ini, dan juga setiap kami yang belum dapat memberikan persembahan kami, sehingga dalam waktu ke depan kami juga dapat memberikan yang lebih baik bagi Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, tibalah saatnya kita akan menerima firman Tuhan. Dan sebelum kita membuka dan membacanya, marilah kita kembali satu dalam doa. Bapa kami di surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih karena Engkau masih mau berbicara kepada kami melalui kebenaran firman-Mu. Siapkanlah hati dan pikiran kami Tuhan, sehingga melalui kebenaran firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan ini, kami juga boleh mendapatkan kekuatan untuk kami melangkah memasuki waktu depan kami, dan boleh hidup sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan waktu pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan yang dalam kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini kita akan merenungkan dari Injil Matius pasal 14 ayat 22 sampai 33. Injil Matius pasal 14 ayat 22 sampai 33, di mana firman Tuhan menyatakan demikian. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambing
mengakibatkan gelombang karena angin sakral. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapati Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun reda. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya Engkau Anak Allah." Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan memelihara dalam hatinya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tidak ada seorang pun yang membayangkan pandemi COVID-19 ini bisa melanda, bahkan melumpuhkan berbagai bidang kehidupan manusia. Banyak orang yang harus kehilangan penghasilan karena harus mengalami PHK atau dirumahkan. Banyak orang yang harus kehilangan penghasilan karena usaha yang selama ini dilakukan menjadi sepi dan bahkan tidak ada pembeli. Sementara kebutuhan hidup tidak bisa dihentikan. Orang menjadi takut untuk keluar rumah karena takut terpapar COVID-19 yang telah menimbulkan banyak korban. Semua situasi ini membuat banyak orang berada dalam kesulitan. Banyak orang yang harus mengalami berbagai macam pergumulan. Tentu saja ini situasi yang sangat tidak mengenakan dan juga sangat tidak diharapkan. Apalagi sampai saat ini belum ada seorang pun yang dapat memastikan kapan situasi ini akan berakhir. Berapa lama lagi kita akan berada dalam situasi seperti ini? Namun jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tentu saja ketika situasi ini terjadi, itu karena Tuhan mengizinkannya terjadi dalam perjalanan hidup kita. Lalu apakah artinya bahwa Tuhan melupakan kita? Atau apakah itu artinya Tuhan tidak lagi peduli kepada manusia, termasuk orang-orang yang percaya kepadanya? Tentu saja demikian. Tuhan mengizinkan semua ini terjadi, tentu saja karena Tuhan mempunyai rencana yang terindah dalam kehidupan kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, melalui bacaan kita kali ini, kita akan melihat beberapa hal yang penting berkaitan dengan tema bertumbuh dalam keyakinan akan pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Hal yang pertama yang kita akan lihat adalah pergumulan dalam kehidupan orang percaya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, murid-murid Tuhan Yesus bukanlah orang yang baru 1-2 hari mengenal Yesus. Sejak mereka dipanggil Yesus untuk menjadi muridnya, mereka telah beberapa kali ikut bersama dengan Tuhan Yesus dan melihat secara langsung bagaimana Tuhan Yesus melayani banyak orang. Mereka sudah melihat bagaimana Tuhan Yesus juga melakukan banyak mujizat. Setidaknya dalam bacaan kita kali ini, setelah Tuhan Yesus memanggil mereka menjadi muridnya, mereka juga pernah menyaksikan bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Mereka juga mendengarkan pengajaran-pengajaran yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Bahkan sebelum peristiwa Tuhan Yesus berjalan di atas air yang merupakan bacaan kita kali ini, mereka baru saja menyaksikan sebuah mujizat yang luar biasa, di mana Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki dari 5 roti dan 2 ikan.
dan itu belum termasuk perempuan dan anak-anak. Itu suatu mujizat yang luar biasa. Bayangkan 5 roti, seberapa besar sih roti yang dibawa oleh seorang anak, atau 2 ekor ikan, seberapa besar sih yang dibutuhkan oleh seorang anak. Tetapi itu semua bisa memberi makan, mengenyangkan 5.000 orang laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Bahkan keberadaan mereka saat di dalam perahu di tengah laut itu juga merupakan ketaatan mereka dalam melakukan perintah Tuhan. Karena tadi dalam ayat 22 dinyatakan bahwa Tuhan Yesus memerintahkan kepada murid-muridnya untuk naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang. Dan mereka taat. Mereka lakukan sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Tapi ternyata sekalipun mereka sudah berada cukup lama bersama-sama pelayanan Tuhan Yesus, mereka juga menaati apa yang Tuhan Yesus perintahkan. Tetapi tetap saja itu tidak menjadi jaminan bahwa mereka tidak akan pernah mengalami pergumulan. Tidak berarti bahwa mereka tidak akan pernah mengalami kesulitan. Buktinya dalam bacaan kita dikatakan bahwa ketika mereka sudah beberapa mil jauhnya dari pantai, perahu mereka diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Atau dalam Injil Yohanes disebut dengan angin kencang. Dalam Injil Markus dikatakan bahwa menghadapi gelombang itu dikatakan mereka bersusah payah mendayung perahu mereka. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dalam perjalanan hidup kita sebagai orang percaya kepada Tuhan, sebenarnya tidak jauh berbeda dengan apa yang dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus. Kesetiaan kita untuk datang kepada Tuhan, kesetiaan kita untuk mengikuti Tuhan, kesetiaan kita di dalam melayani Tuhan, semuanya itu tetap tidak menjamin bahwa kehidupan kita selamanya akan berjalan aman-aman saja. Karena akan ada waktunya di mana Tuhan akan mengizinkan kita berada dalam masa-masa sulit. Akan ada waktunya di mana Tuhan akan mengizinkan kita mengalami pergumulan. Karena itu tidak heran kalau saat ini kita pun diizinkan oleh Tuhan menghadapi situasi yang sangat tidak mengenakan ini, yaitu pandemi COVID-19. Lalu yang kedua yang kita akan lihat adalah bagaimana respon manusia dalam menghadapi pergumulan. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa murid Tuhan Yesus ini kan bukan baru mengenal Tuhan Yesus itu 1-2 hari. Mereka sudah cukup lama mengenal Tuhan Yesus. Bahkan mereka sudah mengikuti pelayanan Tuhan Yesus kemana-mana. Mereka sudah tahu apa yang bisa dilakukan oleh Tuhan Yesus melalui mujizat-mujizat yang dilakukan. Tetapi perhatikan, ketika mereka berada dalam kesulitan karena diombang-ambingkan gelombang, karena angin sakal, mereka justru tidak mengenal Yesus. Ketika Tuhan Yesus mendekat, mereka malah berteriak ketakutan dan mengira itu hantu. Mereka juga sebenarnya bukan orang-orang yang baru pertama kali menghadapi badai di tengah laut. Karena saya berpikir bahwa sebagian besar dari murid-murid Tuhan Yesus ini kan berlatar belakang nelayan. Tentu saja kemungkinan besar pengalaman menghadapi gelombang besar seperti itu bukanlah pengalaman pertama bagi mereka. Tetapi beratnya upaya mereka lakukan untuk menghadapi gelombang itu membuat mereka panik dan lupa pada Tuhan Yesus yang sebenarnya sanggup melakukan berbagai perbuatan ajaib, termasuk menolong mereka. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saat berada dalam pergumulan, ada banyak orang percaya yang memiliki respon tidak beda jauh juga dengan para murid Tuhan Yesus. Banyak orang percaya yang berusaha dengan kekuatan sendiri untuk mengatasi pergumulan hidup yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan mereka. Banyak orang percaya yang mengandalkan orang lain untuk mendapatkan jalan keluar dari pergumulan yang mereka hadapi, ketimbang mereka datang kepada Tuhan. Banyak orang percaya yang lupa pada Tuhan, apalagi datang minta tolong kepadanya ketika berada dalam pergumulan.
Padahal mungkin dalam kehidupan mereka sebelumnya, mereka sudah beberapa kali mengalami pertolongan Tuhan yang nyata. Tetapi saat ada pergumulan lagi datang, tidak jarang orang percaya lupa untuk mengandalkan Tuhan. Dan orang percaya cenderung untuk merespon pergumulan itu dengan mengandalkan kekuatan sendiri, dengan mengandalkan pengalamannya sendiri. Lalu bagaimana dengan Tuhan Yesus? Bagian yang ketiga akan kita lihat. Tuhan Yesus peduli dengan pergumulan yang dihadapi oleh orang percaya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin sekali keberadaan para murid yang sedang berjuang susah payah menghadapi angin sakal beberapa mil jauhnya dari pantai itu tidak diketahui oleh orang-orang yang ada di sekitar pantai. Apalagi dikatakan bahwa peristiwa itu terjadi di malam hari. Namun kenyataannya para murid itu tidak sendiri. Mengapa? Karena Tuhan Yesus sebenarnya ada bersama mereka. Tuhan Yesus tetap peduli kepada mereka. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Firman Tuhan dalam Injil Markus menyatakan bahwa Tuhan Yesus melihat betapa payahnya mereka mendayung. Apakah hanya sampai di situ? Ternyata tidak. Tuhan Yesus tidak hanya sekedar melihat, oh murid-muridku sedang berada dalam bahaya, murid-muridku sedang berjuang keras menghadapi pergumulannya. Tuhan Yesus tidak hanya melihat sampai di situ, tetapi selanjutnya dikatakan bahwa Tuhan Yesus mendatangi mereka. Untuk apa? Jelas untuk menolong murid-muridnya. Tuhan Yesus tetap peduli kepada mereka. Sekalipun murid-muridnya tidak mengenal Dia karena pergumulan yang mereka hadapi, tetapi Tuhan Yesus tetap peduli dengan mereka. Sampai akhirnya Tuhan Yesus pun singkat cerita naik ke perahu mereka dan dikatakan bahwa angin pun menjadi reda. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebagaimana Tuhan Yesus melihat dan peduli dengan para muridnya yang sedang bersusah payah mendayung perahu mereka di tengah badai itu, maka sebenarnya Tuhan juga melihat dan peduli dengan pergumulan yang terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya kepadanya. Dan tentu saja Tuhan tidak hanya sekedar akan melihat kita sedang berjuang dalam menghadapi pergumulan itu, tetapi yakin dan percaya bahwa tepat pada waktunya pertolongan Tuhan itu akan datang. Tuhan akan menolong kita dalam menghadapi pergumulan hidup yang Dia izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, memang ada kalanya dalam perjalanan hidup kita sebagai orang percaya tanpa diduga Tuhan mengizinkan kita berada dalam pergumulan atau persoalan hidup. Namun yakinlah sekali lagi bahwa ketika itu terjadi, itu tidak berarti bahwa Tuhan meninggalkan kita. Itu tidak berarti bahwa Tuhan tidak peduli lagi kepada kita. Itu tidak berarti bahwa Tuhan akan melupakan kita. Bahkan itu juga tidak berarti bahwa Tuhan tidak tahu apa sebenarnya yang sedang terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus tahu semua yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan Dia pasti akan menolong kita pada waktu yang tepat. Karena itu marilah kita terus bertumbuh sebagai orang yang percaya pada Tuhan, yang sungguh meyakini bahwa pertolongan Tuhan senantiasa akan berlaku dalam seluruh perjalanan hidup kita. Dan biarlah melalui setiap pergumulan itu kita semakin memuliakan nama Tuhan. Karena pada akhirnya apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, semuanya akan mendatangkan kebaikan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita masuk dalam saat teduh. Dan mari kita satu dalam doa. Bapa kami di surga, terima kasih untuk bagian firman Tuhan yang boleh kami baca dan renungkan.
kami kembali belajar, kami kembali diingatkan betapa Tuhan mengasihi kami. Sekalipun mungkin ada kala yang Tuhan mengizinkan pergumulan, kesulitan hidup menjadi bagian hidup kami, namun kami kembali diingatkan bahwa itu bukan berarti Tuhan melupakan kami, bukan berarti bahwa Tuhan tidak tahu apa yang sedang kami alami, bahkan bukan berarti juga bahwa Tuhan tidak peduli pada kami. Mungkin orang-orang di sekitar kami tidak mengetahui pergumulan kami, tidak tahu kesulitan hidup yang sedang kami hadapi, tetapi kami percaya bahwa Engkau mengetahuinya. Oleh karena itu Bapa, tolonglah kami melalui kebenaran firman ini, kami kembali diingatkan untuk tetap mengandalkan Tuhan. Apapun menjadi pergumulan kami yang terjadi, biarlah kami tetap berserah pada Tuhan, dan kami tetap yakin bahwa tepat pada waktunya Tuhan akan memberikan jalan keluar yang terbaik bagi kami. Dan biarlah melalui pergumulan yang terjadi itu Tuhan, iman kami semakin hari semakin bertumbuh dalam pengenalan kebenaran Tuhan. Terima kasih Bapa, tolong kami mampukan kami melakukan kebenaran firman ini dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepada-Mu. Terima kasih Bapa, kami naikkan doa kami ini kepada Tuhan Yesus Kristus yang juga sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 439, bait yang pertama. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitungan, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita bersama bangkit berdiri untuk mengakhiri kebaktian kita pada hari ini dengan damai sejahtera, dan arahkanlah hati dan pikiran kita kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita akan menyanyikan Mas GKJT Kinasi. Kita telah terpilih untuk menjadi warga kerajaannya, menyatu dalam kasih di GKJTU Kinasi baitnya. Kita tegak berdiri, bermakna dan mandiri di dalam mengemban misi agungnya. Kita terus berkarya, bernaung di panjinya, jadi saluran berkat bagi sesama. GKJTU Kinasi mewujud
bersaksi melayaninya. GKJTU Kinasi bersuka cita senantiasa. GKJTU Kinasi damai kekal dan sejahtera. Terpilih untuk menjadi warga kerajaannya, menyatu dalam kasih di GKJTU Kinasi baiknya. Kita tegak berdiri, bermakna dan mandiri di dalam mengemban misi agungnya. Kita terus berkarya, bernaung di panjinya, jadi saluran berkat bagi sesama. GKJTU Kinasi mewujudkan tritugas gereja. GKJTU Kinasi bersekutu bersaksi melayaninya. GKJTU Kinasi bersuka cita senantiasa. GKJTU Kinasi damai kekal dan sejahtera. GKJTU Kinasi mewujudkan tritugas gereja. GKJTU Kinasi bersekutu bersaksi melayaninya. GKJTU Kinasi bersuka cita senantiasa. GKJTU Kinasi damai kekal dan sejahtera.